Selamat siang anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Mungkin karena seharian kalian sudah belajar, mungkin kalian agak lelah ya. Tetapi Ibu harapkan kalian semua bisa mengikuti chapel kita pada siang hari ini dengan keadaan yang menyenangkan ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh bertemu dengan siswa-siswa kami maupun guru-guru kami di dalam sebuah persekutuan yang indah. Tuhan, biarlah melalui chapel kami pada siang hari ini, kami boleh disegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya membuka setiap hati kami, sehingga kami beroleh hikmat untuk bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh menyerahkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, tema chapel kita pada siang hari ini adalah Tuhan Hakim yang Adil. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan bersama lagu Aku Hendak Bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas
Tema khotbah kita pada siang hari ini adalah Tuhan Hakim yang Adil. Dan nats yang akan kita renungkan pada siang hari ini Ibu ambilkan dari firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama hingga yang kelima. Ibu akan bacakan untuk kalian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat pada bagian sebelumnya, kita telah merenungkan bagaimana Paulus menempatkan dirinya di hadapan jemaat di Korintus. Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan. Ia menempatkan dirinya lebih rendah daripada jemaat Korintus. Ini merupakan suatu pemikiran yang revolusioner yang membongkar konsep berpikir jemaat Korintus yang mengagung-agungkan Apolos, Kefas atau Paulus sebagai penguasa-penguasa yang berada di atas. Di dalam pasal 4 ini, Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya jemaat di Korintus memandang dirinya juga Apolos dan Kefas sebagai hamba dan pelayan Kristus yang dimiliki oleh jemaat. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan rahasia-rahasia Allah, atau mereka sering disebut dengan seorang penata layan. Yang dimaksud dengan rahasia Allah di sini adalah firman Allah. Mengapa firman Allah merupakan suatu rahasia? Karena pada waktu itu firman Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi saja sebagai umat pilihan. Namun ketika firman Allah dibukakan di dalam Perjanjian Baru, baik melalui Petrus maupun Paulus, ternyata firman Allah ini juga merupakan kuasa yang menyelamatkan orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi inilah rahasia ya yang khususnya dipercayakan kepada Paulus. Nah, apa yang boleh dituntut dari seorang hamba Tuhan? Anak-anak, di dalam ayat 2 ini dikatakan bahwa yang dapat dituntut dari hamba Tuhan adalah bahwa mereka dapat dipercayai. Nah, di sini ada yang menerjemahkan kata dapat dipercayai ini dengan istilah layak dipercaya, atau ada yang menggunakan istilah setia. Kedua kata ini memang tidak dapat dipisahkan. Orang yang setia adalah orang yang layak dipercayai, dan kita mempercayai seseorang yang setia. Paulus menegaskan bahwa orang Korintus boleh menuntut kesetiaan dari hamba-hamba Tuhan, dan kesetiaan mereka hendaknya teruji, sehingga dengan demikian mereka dapat dipercaya.
kita juga dituntut untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan setia, baik di dalam perkara yang kecil maupun di dalam perkara yang besar. Nah, orang-orang yang demikian ini yang dikatakan orang yang memiliki integritas. Kita diuji saat kita melayani Tuhan. Bagaimana saat kita mengalami penolakan dalam pelayanan yang kita kerjakan? Apakah kita tetap setia mengerjakan pelayanan tersebut? Atau kita mundur? Kita perlu menjadi orang yang setia, membangun kepercayaan orang lain atas diri kita. Kepercayaan diperoleh secara alamiah dan bukan dengan paksaan. Ini adalah suatu karakter yang sangat mulia yang ada pada Tuhan sendiri. Memang hanya Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kesetiaannya. Namun di sini Paulus juga menyatakan agar kita bisa belajar untuk mempercayai hamba-hamba Tuhan yang setia dalam pelayanannya kepada Tuhan. Kesetiaan merupakan natur dan sifat Allah sendiri. Allah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa yang berdosa. Hanya dengan berharap kepada kesetiaan Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk tetap setia. Anak-anakku sekalian, selanjutnya, di dalam ayat yang ketiga, Paulus menyatakan sikapnya terhadap orang-orang Korintus yang terus berusaha untuk menghakimi dirinya. Bagi Paulus, penghakiman manusia, baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri, tidaklah begitu penting. Mengapa? Karena pemikiran manusia itu terbatas. Sebaliknya, Paulus berkeyakinan bahwa yang menghakimi dirinya adalah Tuhan sendiri. Paulus tidak menghakimi orang lain dan tidak membiarkan dirinya dihakimi oleh orang lain. Salah satu ketakutan manusia yang paling besar di dalam dunia adalah tidak mendapatkan penerimaan. Paulus tidak mau terjebak dalam konsep pemikiran seperti itu, karena ia tahu bahwa pekerjaannya bukan dinilai oleh manusia, melainkan oleh Tuhan sendiri. Ia menyerahkan dirinya dalam penilaian Tuhan. Ini adalah integritas yang sesungguhnya, menguji diri dalam penilaian Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dan senantiasa meletakkan dirinya untuk dinilai Tuhan akan mengenal dirinya dengan sempurna. Mengenal diri bersama Tuhan yang mengenal diri kita adalah akar pengertian dari hati nurani. Hati nurani yang dimurnikan adalah hati yang mengetahui bersama Tuhan yang Maha Tahu. Orang yang memiliki hati nurani yang baik memiliki kekuatan yang tidak gampang digoyahkan dan dapat menempatkan dirinya dengan benar. Anak-anak sekalian, di dalam ayat 5, Paulus mengingatkan agar kita tidak menghakimi terlalu dini. Biarlah kita menunggu sampai Tuhan datang kembali dan menyingkapkan segala yang terselubung dan apa yang direncanakan dalam hati. Nah, ini merupakan teguran yang keras bagi orang yang suka menilai orang lain. Hendaknya mereka sendiri tidak lupa
bahwa mereka pun berada di dalam penilaian Tuhan. Mari kita berhenti menghakimi orang lain dengan ukuran kita sendiri. Bagian kita adalah bekerja dengan setia, dan biarlah Tuhan saja yang menilai kesetiaan kita. Tuhan akan menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Semua dosa akan dibongkar. Paulus mengakhiri ayat yang kelima dengan kalimat yang positif. Ya, dalam tanda petik di situ dikatakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Apa maksudnya? Paulus menyatakan diri sebagai hamba Tuhan yang berpengharapan bahwa jemaat Korintus yang begitu banyak kelemahan dan kekurangan ini akan menerima pujian dari Allah. Paulus berpikir positif karena pada harinya Tuhan akan menyempurnakan jemaatnya. Paulus tidak buta terhadap kelemahan jemaat yang dilayaninya, tetapi ia belajar memandang ke depan, yaitu apa yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Dalam batasan pengertian tertentu, Tuhan mempercayai kita. Namun ia bukan percaya kepada kebaikan yang ada pada kita, karena memang tidak ada sedikit pun yang berasal dari kita sendiri, melainkan kepada kesetiaannya dan kemahakuasaannya untuk menyempurnakan kita orang yang berdosa. Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya kepada orang-orang di sekitar kita yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Nah, anak-anak, jika Paulus yakin terhadap pujian yang akan diberikan Allah kepada mereka, bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan mengarahkan hati kita untuk terus memandang kepada Tuhan, Hakim yang menilai dengan adil. Demikianlah anak-anak, renungan yang dapat Ibu berikan, kiranya boleh menjadi rema bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan pada kami. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki integritas. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk kami tidak menghakimi orang lain, melainkan kami hanya boleh memandang Engkau sebagai Hakim yang adil atas kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi siswa-siswa kami yang duduk di bangku kelas 7 sampai di kelas 12. Kiranya Engkau berkati siswa kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran yang disampaikan kepada mereka dengan baik. Berikan kepada mereka semangat belajar yang tinggi, walaupun mereka semua masih harus belajar melalui kegiatan belajar secara daring atau dari rumah. Tuhan, Engkau juga berkati setiap prasarana yang mereka gunakan, sehingga sarana itu boleh mendukung setiap kegiatan pembelajaran mereka. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi para guru-guru yang ada di sekolah Lentera Harapan ini. Kiranya Engkau juga berikan kepada guru-guru kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan, sehingga para guru-guru ini boleh mengajar dengan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami yang saat ini sedang menjalankan kegiatan vaksinasi bagi pencegahan persebaran virus corona. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami di dalam menangani COVID ini. Engkau berkati para vaksinator sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan, kami juga saat ini berdoa bagi masyarakat di Indonesia yang saat ini sedang mengalami
musibah bencana alam. Ada banyak musibah yang terjadi di Indonesia saat ini Tuhan, mulai dari gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Tuhan, kiranya Engkau berkati para korban bencana alam ini. Berikan kekuatan dan kesehatan serta harapan kepada mereka, agar mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi situasi ini. Engkau juga berkati Tuhan para pemangku kepentingan maupun relawan yang menangani para korban bencana alam ini, sehingga mereka boleh menolong para korban bencana alam ini dengan baik. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.